Dan di sanalah Bapak Ibu sekalian terletak berbagai etika, prinsip-prinsip moral yang harus dikedepankan, yang harus dipegang, harus ditaati oleh semua pihak yang memanfaatkan AI. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, di era yang terus maju dengan teknologi sekarang ini, kita tidak bisa terlepas dari pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, yang perlu diatur adalah, yang bersepakati bersama adalah bagaimana pemanfaatan teknologi itu dilaksanakan secara bertanggung jawab, secara beretika. Itu yang penting. Di sekolah tentu sangat banyak Bapak Ibu yang memanfaatkan AI atau internet pada umumnya gitu ya, sehingga para siswa juga harus memanfaatkan katakan smartphone-nya atau HP-nya untuk misalnya mengakses materi atau mengakses referensi yang dijadikan bahan ajar oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, semua itu Bapak sekalian harus harus diatur gitu ya, harus diatur, harus dibuat berbagai ketentuan, berbagai prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh semua pihak, baik itu oleh guru, oleh siswa maupun oleh admin. Dan bagi sekolah di tempat Bapak Ibu mungkin yang belum memiliki katakan kode etik atau mungkin aturan gitu ya dalam pemanfaatan AI, barangkali melalui mata kuliah ini itu bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk meng-create, untuk mengembangkan katakan seperangkat aturan atau seperangkat prinsip yang mesti harus ditaati bersama baik oleh guru, oleh siswa maupun di staf admin dalam rangka memanfaatkan AI ataupun memanfaatkan TIK pada umumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tentu seperti biasa kita akan eh, apa namanya mengikuti bersama paparan dari kelompok presenter. Malam hari ini kelompoknya siapa ya yang akan presentasi? Kelompok saya, Prof. Mbok kami, Oh, Prof. Kelompok kami, kelompoknya Pak Bu siapa? Mia, Bu Mia, Bu Oke, Rifka, Pak Dedi. oke, baik, Bapak sekalian, monggo dipresentasikan bahan yang sudah disiapkan dan nanti di akhir eh, akan saya sampaikan beberapa catatan yang saya sudah buat terkait dengan etika digital dan privasi dalam pembelajaran kejuruan atau dalam pembelajaran atau pendidikan pada umumnya. Oke, monggo pada kelompok presenter dipersilakan. Mohon izin share screen ya, Prof. Monggo, monggo, monggo Ibu. Ampun muncul nggih. Sudah. Nggih. Sudah Nggih. Ibu. Terima Sampun, Bu. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk malam ini, kelompok kami akan membahas tentang etika digital dan privasi dalam pendidikan kejuruan. Next. Ntar Bu ada gangguan. Nggak mau next. Ya, kami dari Oke. kelompok 4 terdiri dari 4 mahasiswa. Saya Mia Srivaning Tias. Kemudian setelah saya nanti ada Pak Dedi Firmansyah, kemudian Bu Rifka Agustina, dan juga Pak Heri Pramana. Next. Oke, yang pertama di sini ada 3 rumusan masalah yang kami ambil.
Yang pertama adalah bagaimana penerapan etika digital dalam lingkungan pendidikan kejuruan. Kemudian yang kedua, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam menjaga privasi data siswa, terutama dalam pendidikan kejuruan. Kemudian bagaimana peran guru dan juga institusi pendidikan dalam menanamkan kesadaran akan etika digital dan privasi pada siswa. Nah, kemudian dari rumusan masalah yang tadi, kami membuat tujuan dari dari makalah kami ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis pentingnya etika digital dan privasi dalam pendidikan kejuruan, kemudian untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik dalam penerapan etika digital dan perlindungan privasi di lembaga pendidikan kejuruan, dan juga yang ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan etika digital dan juga privasi di kalangan siswa dan juga pendidik. Nah, di sini ada definisi dari etika digital dan juga privasi dalam pendidikan kejuruan. Nah, seperti kita tahu, pendidikan kejuruan itu sekarang sudah memasuki era digital, dan kita menghadapi tantangan dan juga banyak peluang yang signifikan terkait dengan etika digital dan juga privasi. Nah, dari itu, maka teknologi yang kita gunakan juga dalam proses pembelajaran itu sangat penting untuk memahami bagaimana etika digital ini dapat kita terapkan dan bagaimana privasi siswa itu bisa kita lindungi. Nah, etika digital secara definisi itu adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital dan juga internet. Nah, konsep dari etika digital ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, cepat gitu ya, yang mempengaruhi cara orang berinteraksi dan juga berkomunikasi secara online. Kemudian etika digital itu juga punya tujuan, yaitu untuk mengurangi kerugian yang bisa timbul dari penggunaan teknologi digital tadi. Contohnya seperti penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan juga mungkin adalah pelanggaran privasi. Nah, ini adalah lanjutan dari definisinya tadi. Jadi, etika digital dalam konteks pendidikan kejuruan dalam SMK gitu ya, ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita juga perlu untuk menjaga privasi siswa. Jadi, siswa itu juga perlu memahami cara berperilaku secara etis di dunia maya. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan. Jadi, mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami gitu ya. Mungkin di anak-anak ada yang message, ada yang WA, tapi dengan bahasa yang kesannya kurang sopan gitu. Nah, itu mungkin juga salah satu etika digital yang perlu kita terapkan ke anak-anak gitu ya. Nah, ini juga salah satunya juga menghormati privasi orang lain dan juga mempunyai tanggung jawab atas konten yang mereka bagikan. Jadi jangan hanya untuk bisa nge-share konten tanpa tahu apakah berita yang di-share itu betul atau dari sumber yang valid dan jelas. Nah, dengan cara menerapkan etika digital tadi, siswa juga diharapkan untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga positif. Privasi ini tadi juga merujuk pada hak individu, hak siswa, untuk menjaga informasi pribadi mereka tetap aman dari akses yang tidak sah. Dalam pendidikan kejuruan, perlindungan privasi siswa ini juga sangat penting mengingat banyaknya data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Jadi privasi siswa harus dilindungi dari penyalahgunaan data pribadi mereka seperti informasi akademik dan juga identitas online. Oke, untuk selanjutnya di bagian manfaat etika digital akan dilanjutkan oleh Pak Dedi Firmansyah. Oke, terima kasih Bu Mia. Kami lanjutkan untuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang manfaat etika digital. Ada beberapa manfaat tentang etika digital di sini. Yang pertama
adalah pengembangan keterampilan hidup, yang dimana dengan etika digital ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, empati, dan pemecahan masalah. Keterampilan ini tidak hanya berguna dalam konteks digital, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya kesadaran akan privasi dan keamanan, yang dimana siswa belajar itu belajar untuk melindungi informasi pribadi mereka dan juga memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi seperti pencurian data dan cyberbullying. Ini membantu mereka juga untuk mengakses digital secara online, secara positif dan aman. Yang ketiga, yaitu pencegahan penyebaran informasi palsu. Jadi etika digital mengajarkan siswa cara untuk menilai sumber informasi secara kritis, sehingga mereka dapat menghindari penyebaran berita palsu dan informasi yang menyesatkan atau kita kenal dengan istilahnya hoax. Kemudian yang keempat, membangun kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab, yang dimana siswa bisa memahami etika digital dalam berperilaku lebih baik ketika dia berinteraksi online, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan inklusif, sehingga mereka belajar bisa menghormati orang lain dalam berkontribusi. Oke, next. Nah, kelewat. Oke, yang kelima, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, yang dimana integrasi etika digital dalam kurikulum pendidikan kejuruan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan siswa pengetahuan tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam penggunaan teknologi yang selaras dengan tujuan yang berkelanjutan. Lalu keenam, kesehatan mental. Nah, jadi etika digital ini juga berkontribusi pada kesehatan mental siswa karena mereka ketika nanti diajarkan untuk mengelola interaksi online, mereka harus mengerti cara bagaimana berinteraksi secara sehat ya dalam dunia digital dan menghindari konflik serta mengurangi stres yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial. Dan yang ketujuh, bisa digunakan untuk persiapan dunia kerja, yang dimana dengan era yang semakin digital ini semuanya terhubung secara online, jadi siswa harus memahami bagaimana keterampilan tentang beretika digital itu yang sangat urgent, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan di tempat kerja yang melibatkan teknologi dan berkolaborasinya secara online. Nah, next. Oke. Lalu pentingnya etika digital dan media kejuruan apa? Di sini dikatakan etika digital merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu saat menggunakan teknologi dan internet. Dalam konteks media kejuruan, ini mengajarkan etika digital sangat penting karena yang pertama, membangun karakter siswa. Yang kedua, menghindari perilaku negatif. Dan yang ketiga, persiapan untuk dunia kerja. Oke, next. Nah, strategi penerapan etika digital dalam pendidikan kejuruan, oke, yang di sini disampaikan bahwa mengintegrasikan etika digital ke dalam kurikulum pendidikan kejuruan adalah langkah penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia maya atau dunia internet. Berikut adalah beberapa strategi. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Yang di sini yang pertama terkait dengan mata pelajaran. Jadi etika digital dapat diajarkan dalam mata pelajaran yang relevan, contohnya pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Atau kita kenal sekarang kalau di dunia di pendidikan SMK namanya apa itu informatika ya. Kalau dulu di awalnya ada KKPI, kemudian sekarang berganti nama menjadi informatika. Dan juga pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini memungkinkan siswa memahami konsep etika digital dalam konteks yang mereka pelajari. Yang kedua, yang berikutnya adalah kegiatan khusus, yang di mana sekolah dapat menyelenggarakan seperti seminar, workshop, atau kelas khusus yang membahas tentang etika digital. Sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam meningkatkan kesadaran bersama terkait dengan etika digital. Nah, berikutnya yaitu adanya pelatihan untuk guru. Nah, di sini ada pembinaan dan sertifikasi, yang dimana adanya pelatihan yang
bisa secara intens kepada guru tentang etika digital agar mereka mampu mengajarkan materi secara efektif, di mana adanya pelatihan yang berupa workshop atau program sertifikasi yang fokus pada etika dan keamanan digital. Kemudian berikutnya adalah pengembangan metode pengajaran. Di guru perlu menggunakan metode pengajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi situasi nyata di dunia maya untuk membuat pelajaran lebih menarik dan relevan kepada siswa. Seperti itu. Oke, berikutnya dilanjutkan ke Bu Rifka. Monggo, Bu Rifka. Terima kasih Pak Dedi. Untuk selanjutnya, di sini ada penggunaan modul interaktif. Jadi, menggunakan aplikasi atau modul pembelajaran interaktif ini bisa kita gunakan untuk mengajarkan juga perihal etika digital. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memudahkan pemahaman atas konsep-konsep dari yang kita ajarkan, yaitu etika digital. Kemudian ada simulasi praktis, melakukan simulasi situasi dunia maya yang memerlukan keputusan etis, seperti menghadapi cyberbullying. Karena seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, cyberbullying kalau di sosial media ini cukup mengerikan. Bahkan akibat yang terjadi adalah cyberbullying itu bisa membuat seseorang bunuh diri atau mengakhiri hidupnya hanya karena dibully di sosial media. Itu pun juga tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, banyak artis juga, bahkan orang-orang terkenal yang tidak kuat menghadapi cyberbullying melalui sosial media. Kemudian ini juga untuk menghadapi privasi data agar siswa dapat belajar dan dari pengalaman langsung. Kemudian ada kesepakatan etika digital. Nah, ini pembuatan kesepakatan ini dilakukan sekolah untuk yang ditandatangani oleh siswa, guru, dan orang tua. Kesepakatan ini berisi aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam penggunaan teknologi di lingkungan sekolah. Jadi, untuk kesepakatan ini memang bertujuan agar ada batasan-batasan tertentu yang berkaitan tentang etika digital terhadap siswa, guru, dan orang tua. Kemudian ada evaluasi berkala. Evaluasi ini ditujukan untuk penerapan kesepakatan ini untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi norma-norma etika yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ada keterlibatan komunitas dan ahli. Di sini adalah mengundang ahli di bidang cyber security dan etika digital untuk memberikan ceramah atau workshop di sekolah. Ini akan memberikan wawasan tambahan kepada siswa mengenai pentingnya etika di dunia maya. Karena mungkin di sekolah Bapak Ibu atau kalau di sekolah saya juga masih banyak siswa yang belum bisa menggunakan sosial media ini dengan bijak. Jadi terkadang memang sekolah mengadakan kegiatan untuk mengantisipasi adanya etika digital yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pendidikan etika digital ini bisa melalui seminar atau pertemuan yang membahas tantangan dan solusi terkait penggunaan teknologi di rumah. Karena orang tua itu kan yang paling lama dengan anak-anaknya, nggih, setahu karena anak-anak itu di sekolah kan hanya sekitar 8 sampai 10 jam. Itu pun sisanya dia bisa berada di rumah atau mungkin main keluar. Nah, dengan keterlibatan orang tua ini bisa membantu mengontrol siswa dalam menerapkan etika digital yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya ada pentingnya privasi dalam pendidikan kejuruan. Privasi ini merupakan aspek krusial dalam pendidikan kejuruan, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, siswa sudah banyak yang menggunakan handphone. Bahkan handphonenya pun jauh lebih mahal dari gurunya. Karena spek-spek mereka biasanya untuk bermain game atau untuk membuat konten video. Nah, terkadang ketika mereka menggunakan handphonenya itu, misalkan dalam pengambilan gambar atau pengambilan video, mereka tidak tahu apakah itu boleh atau tidak, apakah itu melanggar privasi atau tidak. Makanya itu pentingnya privasi dalam pendidikan kejuruan salah satunya adalah
perlindungan data siswa, kesadaran tentang privacy, dan yang terakhir adalah keseimbangan penggunaan teknologi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Heri. Monggo Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Rifka. Kedengaran ya Bu Rifka ya? Iya Pak. Halo, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, materi akan saya lanjutkan tentang ini ya, tentang pentingnya privasi dalam pendidikan kejuruan, di mana privasi ini termasuk dalam cara ya pemanfaatan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence. Jadi kalau privasi kita itu ada maka itu juga harus ada cara penggunaannya. Jadi kalau tidak ada cara penggunaannya ini bisa berbahaya karena ancaman-ancaman privasi ini sangat banyak ya dan besar sekali di dalam dunia maya. Nah, agar merasa aman, siswa kita ketika memasukkan data itu, Bapak Ibu ya, kan sering toh kita anak-anak itu kita sering mintai data, terus ada akun ya, Gmail, terkadang ada mungkin memintai nomor KK ya, NIK orang tua atau nomor KK atau kadang nama ibu misalkan. Nah, ini harus jelas. Jadi ini harus jelas. Kalau ini tidak terlindungi, ini berbahaya. Apalagi kalau kita mendengar ya, akhir-akhir ini bagaimana hebohnya data-data di penerbangan konsumen itu kena hack ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya bagaimana bahwa data itu sangat mudah sekali dibobol. Apalagi kalau kita melihat sering Bapak Ibu ya, kita sering menerima SMS, pinjol, judol atau hadiah ya, dapat hadiah, dapat door prize dan lain sebagainya. Loh, ini yang mengirim kok bisa tahu nomor kita dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang harus yang sebenarnya nomor itu kan rahasia kita, tapi kok bisa mereka itu mengetahuinya. Jadi dalam tataran negara pun kebobolan seperti ini sangat mudah sekali. Nah, sehingga kebijakan baik tataran negara atau tataran pendidikan kejuruan itu harus jelas ya, agar data anak-anak itu terlindungi. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kalau ada data yang berkaitan dengan orang tua, maka orang tua harus kita mintai persetujuan terlebih dahulu. Baik Bu Rifka, lanjut lagi. Nah, ini. Maka yang dilakukan ya, selain sekolah itu meminta persetujuan orang tua, maka langkah-langkah selanjutnya itu adalah melakukan preventif ya. Jadi sekolah itu mungkin ya dengan menggunakan atau mempunyai operator yang canggih. Nah, itu tentunya harus punya ya. Jadi sekolah itu harus punya operator yang bisa melindungi data. Nah, jadi kalau hanya sebatas kepada operator saja ini masih kurang. Jadi minimal mereka sarjana S1 misalkan, terus bisa menguasai pemrograman, bisa menguasai perlindungan data dan lain sebagainya. Ini untuk operator. Juga sama penyimpanan data yang aman, server yang aman. Nah, ini tempatnya di mana? Perlindungannya bagaimana dan sebagainya itu harus ada di dalam operator sekolah. Nah, mengelola akses data. Jadi di sini sekolah perlu membatasi akses terhadap data siswa hanya kepada staf yang membutuhkan. Nah, jadi itu ya. Lanjut Bu Mia.
Bu Mia, Bu Rifka, slide selanjutnya. Jadi mengelola akses data ini hanya orang-orang tertentu saja. Jadi hanya orang-orang tertentu atau staf-staf tertentu ya dalam pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh sekolah. Terus yang selanjutnya adalah memberikan pendidikan dan kesadaran tentang perlindungan data. Nah ini, jadi semestinya sekolah harus memberikan pelatihan ya kepada staf. Misalnya kalau staf itu tentang perlindungan dari malware ya atau dari virus dan sebagainya, dan juga pemahaman data-data mana saja yang harus dikeluarkan ketika ada orang yang bertanya. Kalau siswa berarti pelatihan data-data apa saja yang harus diberikan atau yang harus dimasukkan kepada website atau akun-akun yang lainnya. Nah, kalau orang tua ini biasanya preventif. Jadi dia akan bertanya, ini data untuk apa? Kok minta NIK ini untuk apa? Dan sebagainya. Atau minta nomor KK ini untuk apa? Dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada pemahaman terhadap hal ini bisa berbahaya ya, bisa berbahaya. Jadi bisa-bisa nanti ada LSM masuk sekolah minta data dan lain sebagainya, atau ada orang tua, orang luar ya minta data dan sebagainya. Lanjut juga ke slide selanjutnya tentang melibatkan pihak ahli. Nah, pihak ahli ini berarti audit keamanan. Nah, jadi ini salah satu cara ya dari sekolah mereka bekerjasama dengan konsultan atau ahli keamanan data. Terus juga mengikuti perkembangan peraturan. Ini yang salah satu yang harus diikuti sehingga muncullah buku ya dari Kemendikbud itu yang barusan diserahkan oleh Prof. Agus yang berkaitan dengan etika pemanfaatan artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana etika AI, penggunaan AI untuk pendidikan itu terangkum ya disimpulkan kalau saya lihat itu ada 3. Yang pertama itu adalah transparansi. Nah, artinya begini, transparansi itu kita memberikan edukasi kepada anak-anak itu aplikasi apa saja yang digunakan di sekolah. Nah, yang sekiranya dan kita rasa itu tidak berbahaya untuk anak-anak. Misalkan kita menggunakan Classroom atau kita beritahu orang tua juga ini Classroom begini-begini sebagainya. Jadi transparansi kita jelaskan kepada mereka, atau Edmodo ya dan lain sebagainya. Bahkan permintaan data KK itu pun kalau dimasukkan harus kita jelaskan bahwa KK yang diminta oleh sekolah itu nanti akan masuk ke dalam misalkan Dapodik ya, Dapodik dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan. Tentunya kalau masuk ke dalam Dapodik maka itu akan keamanannya akan terjaga. Nah, terus yang kedua adalah kesadaran pengguna, tanggung jawab dan akuntabilitas. Ini penting. Di dalam pemanfaatan AI, ini ada kesadaran pengguna. Untuk apa saya menggunakan ini? Ya. Jadi untuk apa? Jadi siswa itu harus tahu. Jadi ini mungkin tugasnya bagi guru mata pelajaran TIK ya atau KKPI dan sebagainya dan lain-lain ya. Jadi itu harus diberitahu. Itu terutama. Tentunya bagi kita, bagi guru itu sebagai penunjang saja. Oh ini anak-anak kalau menggunakan di internet apa saja yang bagus, berita-berita apa saja yang bagus ya, yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Terus ada tanggung jawab. Nah, ini ada tanggung jawab ketika kita membuka web tertentu, aplikasi tertentu atau pencarian data tertentu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, jangan sampai membuka hal-hal yang salah. Nah, dan juga ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini penting. Akuntabilitas ini sangat penting sekali. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi penggunaan AI di dalam sekolah itu ya yang dipakai sekolah misalkan dalam mengerjakan ujian baik formatif atau sumatif dan lain sebagainya itu adalah terverifikasi dengan bagus ya.
Jangan sampai nanti, kan banyak Bapak Ibu ya, ketika membuka aplikasi itu moro-moro dia bisa mengubah apa namanya itu, terhacker itu loh ya, WA kena pegang orang lain dan sebagainya. Nah ini harus kita beritahu kepada orang tua. Juga pengembangan kompeten digital. Nah ini, jadi eh, pendidik dan peserta itu perlu dibekali dengan literasi digital. Jadi jangan sampai hanya materi saja yang kita berikan tanpa memanfaatkan HP yang mereka gunakan, tanpa memanfaatkan yang HP atau smartphone yang mereka gunakan. Jadi kita semaksimal mungkin ya, memberikan peluang kepada mereka ketika mereka membawa smartphone, ya, kita memasukkan TPACK-nya, TPEC-nya, nah, teknologinya kita masukkan. Ayo kita buka HP-nya smartphone, ayo kita cari misalkan menggunakan Mentimeter, menggunakan Quizzes atau yang lainnya, biar mereka itu asik dengan HP-nya, dengan smartphone tersebut. Nah, itu adalah salah satu apa namanya peraturan ya, cara-cara pemanfaatan AI. Nah, juga ada menginformasikan tentang hak privasi. Ada menangani pelanggaran. Bumia lanjut, Bumia. Bu Rifkah, ya. Jadi menginformasikan tentang hak privasi, menangani pelanggaran data, ya. Menangani pelanggaran data, prosedur pelanggaran. Nah, jika terjadi pelanggaran data, sekolah harus memiliki prosedur yang ditetapkan untuk penanganan insiden tersebut. Nah ini juga perlu ini Bapak Ibu ya, perlu kesadaran juga untuk anak-anak. Ya. Ketika terjadi pelanggaran data, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena itu termasuk dalam perlindungan data. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya, agar mereka itu merasa aman ketika memberikan data kepada siswa. Yang pertama itu adalah mereka harus kita pahami tentang regulasinya. Tentang regulasinya. Jadi misalkan terkait dengan regulasi perlindungan data itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Nah, jadi siswa, ya, Bapak Ibu, siswa, staf dan lain sebagainya itu merasa aman ketika mereka itu memberikan data karena mereka itu terlindungi. Ada undang-undangnya. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau dikenal dengan Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Nah ini. Ada juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknat nomor 20 tahun 2003. Ini adalah regulasi-regulasi yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita agar mengikuti semua aturan-aturan ketika melaksanakan ya atau penggunaan data baik staf, guru ataupun siswa. Nah, jadi itu. Jadi ini adalah penanganan pelanggaran data. Jadi ketika menangani pelanggaran data, nah ini ada regulasinya tentunya. Selain merasa aman dan juga harus tahu ya, dan juga harus tahu apa konsekuensinya. Lanjut Bu Rifka. Contoh ya, contoh permasalahan ini ya. Contoh permasalahan dalam etika digital dan privasi pada penyidikan juruan. Nah ini contohnya. Penyalahgunaan data pribadi. Siswa seringkali kita minta sama sekolah itu nomor telepon, alamat, nama, atau bahkan kita memerintahkan kepada mereka untuk mendaftar di platform pembelajaran online. Nah, itu minta data semuanya. Minta data semuanya.
Nah, ini jika data-data ini kita berikan kepada platform-platform yang tentunya tidak direkomendasikan dalam proses pembelajaran, jangan kita berikan. Nah, jangan kita berikan. Nah, jadi yang bisa direkomendasikan, misalkan kalau rekomendasi yang saya tahu itu adalah ruang guru, ya, ruang guru itu bisa, Bapak Ibu ya bisa digunakan. Atau dalam proses pembelajaran itu yang berkaitan dengan platform pembelajaran online bisa Canva, nah, itu kan juga menggunakan akun guru. Nah, ini bagi guru bisa masuk karena itu ternyata ada kerjasama dengan dinas, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa. Tapi jika itu tidak direkomendasikan, maka Bapak Ibu harus mempelajari platform tersebut. Nah, selanjutnya adalah keamanan platform pembelajaran. Nah, ini sama ya, tadi sudah saya terangkan. Contoh juga permasalahan dalam etika digital adalah cyberbullying dan perundungan online. Nah, ini contoh ya, bagaimana di dalam WA, WhatsApp, dan lain sebagainya itu banyak korban cyberbullying yang oleh korbannya adalah siswa. Karena memang tidak stabil ya, sehingga mudah sekali bisa-bisa bunuh diri dan sebagainya. Nah itu. Apalagi mahasiswa juga banyak seperti itu. Nah, apalagi siswa atau mahasiswa bahkan yang sudah stabil pun ya harus mikir berkali-kali apakah ini cyberbullying dan sebagainya dan lain-lain sebagainya. Terus kurangnya kesadaran tentang privasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, privasi siswa mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga privasi. Jadi ini harus sering kita ingatkan apa saja yang harus mereka berikan kepada platform-platform tertentu di dunia maya. Ada juga knowledge hiding dalam pembelajaran kolaboratif. Nah, masalah privasi juga berpengaruh pada dinamika pembelajaran kolaboratif. Nah ini pembelajaran kolaboratif itu juga ada pengaruhnya. Jadi ketika masuk ke dalam platform pembelajaran yang itu membutuhkan 4 orang anak masuk ke ruangan tersebut dan mereka merasa kok nggak enak ya, nah, dan lain sebagainya. Nah itu ya harus kita kalau itu memang privasi ya kita harus memilih. Ya. Tapi kalau itu tidak, ya kita sarankan mereka untuk kolaboratif. Oke, thanks you. Terima kasih. Itu adalah pembahasan yang terakhir. Saya serahkan lagi kepada Bu Rifka. Monggo Bu Rifka, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Monggo untuk Bapak Ibu apabila ada saran atau pertanyaan bisa ditanyakan. Waduh, kok langsung rame. Masya Allah. Ini berdasarkan dari untuk Bapak Ibu ini yang bertanya ada 5. Ngapunten Prof untuk sesi tanya jawab niki nopo dipilih mawon nopo pripun Prof? Monggo Bu dimaksimalkan saja. Oh, Ini ada Masya 5, Allah. barangkali ya mungkin 5 ditampung dulu pertanyaannya gitu ya. Terus nanti ditanggapi secara bergantian gitu ya. Oh, terima kasih Prof. Monggo. Ini berdasarkan dari urutan yang ada di layar saya. Untuk yang pertama, monggo Bu Wulandari. Saya terdengar nggih. Suaranya agak kecil tapi Bu. Iya, karena saya nggak pakai headset nggih. Oke. Yang ingin saya tanyakan tadi kan Pak Heri menjelaskan bahwa bisa menjelaskan platform-platform yang mungkin di slide yang tadi, yang hampir terakhir, nomor 2 sebelum terakhir. Nah, setelah ini, misalnya kan ada anak-anak ini kan nggak tahu, misalnya platform mana yang ini aman atau tidak, seperti itu kan. Kadang tadi kan Pak Heri juga menjelaskan bagaimana kalau misalnya guru itu mengetahui ini
platform yang aman dan tidak seperti itu. Mungkin, nah sedangkan di kenyataannya kan kadang siswa itu juga sekarang mereka sudah canggih-canggih kan, bisa mengakses sendiri intinya seperti itu. Nah, bagaimana sih tips dan trik yang bisa kita berikan kepada siswa bahwa platform ini, cara mengetahui bahwa platform ini tuh aman untuk digunakan seperti itu. Tips dan trik untuk mengetahui bahwa platform-platform yang mereka akses ini memang benar-benar aman dan aman untuk digunakan. Intinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Wulan. Saya ulangi, berarti dari Bu Wulan ini adalah berkaitan tentang tips dan trik bagaimana siswa untuk mengetahui bahwa platform yang mereka akses ini aman atau tidak. Ngoten Iya, nggih? iya, intinya seperti itu. Untuk selanjutnya, monggo Pak Taufik. Ini kami tampung terlebih dahulu, nggih. Oke, Monggo, Pak. Monggo Pak Taufik. oke, terima kasih Bu Rifka. Sangat bagus sekali materinya. Jadi ini kan sebenarnya kan merupakan tantangan ya dari terutama di SMK yang notabene itu anak-anak itu lebih suka terkait dengan pembelajaran dengan digital atau penggunaan gadget. Eh, dari beberapa strategi tadi terkait dengan etika digital yang sudah dipaparkan oleh pemateri tadi itu ada beberapa strategi Bapak Ibu nggih. Bu Rifka nggih. Jadi ada beberapa strategi yang intinya mungkin kalau saya menangkap itu eh, dari beberapa strategi itu perlu satu yang paling penting yaitu kesadaran terkait dengan etika itu seperti apa. Kemudian pertanyaannya dari strategi yang sudah dipaparkan tadi untuk apa ya? Karena kan ini kan sangat urgent ya bagi terutama bagi siswa SMK. Dari kelima strategi itu kira-kira yang paling penting dan urgent yang harus kita lakukan itu yang mana? Jadi ada integrasi dalam kurikulum, ada pelatihan, ada penggunaan sampai dengan keterlibatan komunitas. Ini menurut dari pemateri itu yang paling urgent dan sangat harus kita lakukan di sekolah seperti apa terkait dengan etika digital ini. Terima kasih Bu Rifa. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Jadi dari Pak Taufik ini saya ulangi kembali, nggih. Jadi yang Pak Taufik tanyakan adalah dari strategi yang sudah dipaparkan, strategi mana yang paling urgent untuk diterapkan di pendidikan kejuruan. Ngoten nggih, Pak? Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Monggo selanjutnya Pak Mundir. Oke, terima kasih Bu Rifka. Dengan etika digital di sekolah dan masyarakat. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan sikap etika digital sejak dini, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang kedua, tadi Bu Rif menjelaskan melakukan simulasi situasi dunia maya. Pertanyaan saya, simulasi dan situasi seperti apa yang dilakukan di dunia maya itu? Mungkin bisa dicontohkan atau mungkin ada yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, Pak Mundir, saya ulangi kembali nggih pertanyaan dari Pak Mundir. Ya. Pertanyaannya ini ada dua nggih, Pak. Yeah. Bener nggih? Ya, jangan Yeah. ditambah Pak ya, sudah banyak. Untuk yang pertama, bagaimana menumbuhkan etika digital pada siswa sejak dari dini, ngoten nggih, Pak? Yeah. Kemudian untuk yang kedua tadi ada simulasi dunia maya. Berarti Pak Mundir minta bagaimana contoh untuk simulasi dunia maya, nggih? Ya, benar. Nggih, terima kasih Pak Mundir. Untuk selanjutnya monggo Bu Frederika. Nggih, terima kasih Bu Rifka atas waktunya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya ingin mengapresiasi dulu tentang beberapa materi dalam PPT-nya dengan etika itu yang menyinggung tentang bullying yang ada di sekolah. Memang itu sangat penting sekali. Biar bagaimanapun kita harus menumbuhkan
rasa antisipasi untuk bullying, karena bullying itu efeknya sangat besar sekali, tidak hanya untuk siswa saja sebenarnya, untuk seluruh warga lingkungan sekolah dengan pergaulan kita sehari-hari. Memang kita harus sadar bahwa bullying itu benar-benar harus diberantas gitu ya. Itu apresiasi saya terhadap kelompok ini. Terima kasih atas materi bullyingnya dan semoga kita semua dapat menerapkan itu semua, baik bagi murid, bagi teman, dan lingkungan kita. Yang ingin saya itu pendapat saya ya tentang materinya. Kemudian yang ingin saya tanyakan masalah etika ini di dalam dunia pendidikan, apalagi di SMK, anak-anak sekarang eh, tentu mereka sangat canggih sekali akan perkembangan teknologi, sehingga mereka pun juga tak awam dengan ChatGPT dan lain sebagainya. Mereka pun kadang-kala ada pertanyaan itu matematika gitu ya. Jadi mereka tinggal foto, kadang jawaban keluar. Nah, bagaimanakah peran etika dalam penggunaan teknologi AI yang seperti itu? Eh, Bagaimanakah kita guru itu untuk eh, eh, menyadarkan siswa? Kita tidak bisa menghindari AI itu untuk kemajuan siswa. Jika mereka menggunakannya dengan bijak, mungkin mereka akan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Akan tetapi ya bagi anak yang hanya tinggal kopas saja, nah bagaimanakah antisipasi kita supaya anak-anak tidak hanya kopas menurut etika dalam penggunaan AI itu aja. Jadi intinya pertanyaan saya, bagaimanakah etika penggunaan AI ketika siswa menggunakannya dalam menjawab pertanyaan, gitu. Gitu aja Bu Ridwan. Terima kasih. Nggih, Bu Fred, saya ulangi kembali nggih untuk yang Oke. ditanyakan Bu Frederika. Jadi yang jenengan tanyakan adalah bagaimana antisipasi kita sebagai guru agar siswa bijak dalam menggunakan AI nggih. Ngoten nggih, Betul, Bu? siap. Nggih. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Ridwan. Terima kasih Bu Frederika. Untuk yang terakhir ngapunten Bu Kurnia nggih, pertanyaan ke untuk pertanyaannya berakhir di Pak Sultan dulu, nanti kalau misalkan ada waktu menawi sakit kita diskusikan nggih Bu Kurnia nggih. Monggo Pak Maulana Sultan untuk pertanyaan Oke, kelima. terima kasih Bu Rifka dan tim. Presentasi yang sangat baik sekali menurut saya. Oke, saya jadi teringat tadi di pernyataan Bu Frederika bahwa sekarang anak-anak itu sudah pada canggih semua. Nah, bahkan untuk mencari jawaban matematika saja tinggal foto ya. Nah, seperti itu. Akan tetapi kita bisa mencontoh salah satu guru kita, di mana kita boleh risau dengan AI, tapi ingat tugas kita adalah memastikan bahwa anak-anak kita itu belajar. Memastikan bahwa anak-anak kita belajar. Di UTS sebelumnya kita sudah belajar banyak, selain kita belajar tentang etika, kita juga belajar tentang bagaimana metode yang diterapkan oleh guru atau dosen kita yang secara tidak langsung, artinya memaksa kita untuk belajar ya, membaca dan belajar. Nah, seperti itu. Tanggapan dari pernyataan Bu Frederika. Kemudian saya ada satu pertanyaan, mungkin ini kontekstual sekali. Di sekolah Bapak Ibu, apakah ada kebijakan-kebijakan khusus yang sudah diterapkan sehingga bisa kami adopsi nanti di sekolah kami? Oke, terima kasih Ibu. Nggih, terima kasih Pak Sultan. Jadi pertanyaannya, apakah sudah ada kebijakan khusus mengenai etika digital yang sudah diterapkan di sekolah kami? Ngoten nggih Pak nggih? Oke, betul. Selain dari bullying ya, Bu, ya, untuk kebijakan untuk melindungi data siswa, kemudian untuk penggunaan AI dan sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sultan. Baik, Pak Heri, Pak Dedi, Bu Mia, monitor.
Ya, Bu Ya, Rifka. Buka. Nggih. Siap. Oke. Ini untuk pertanyaan pertama, ini dari Bulan, yaitu bagaimana cara mengetahui, mohon maaf, bagaimana tips and trick agar siswa itu mengetahui bahwa platform yang mereka akses itu aman napa mboten? Monggo, mungkin dari Monggo. Pak Heri. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik ya. Nah, ini yang kadang apa namanya sering kita sampaikan ke anak-anak dalam memilih platform-platform web-web dan sebagainya, itu harus berhati-hati dan juga harus melihat terlebih dahulu. Tip dan triknya itu kalau saya biasanya itu adalah kita harus menentukan dulu tujuannya itu apa. Nah, tujuannya itu apa. Jadi kalau anak-anak ingin menggunakan ChatGPT misalkan ya, oke lah ChatGPT, tapi itu untuk apa dulu? Itu. Apakah untuk menjawab pertanyaan, ataukah untuk menjawab mencari, ataukah hanya copy paste? Ini berkaitan dengan soal yang nomor 4. Yang nomor 4 itu Bu Fredika. Ini. Jadi tujuannya itu apa? Karena memang kita sadari ya. Oh, enggak saya kemarin Bapak Ibu ya, saya baru tahu, betul ini, saya baru tahu kalau memang anak-anak itu sudah pinter dalam menggunakan ChatGPT sama Gemini. Itu ketika saya itu diskusi sama beberapa teman juru, loh iya Pak, iya betul itu kata mereka. Ketika UTS atau PTS, mereka itu menggunakan platform seperti itu untuk menjawab dalam UTS atau PTS. Nah ini. Jadi yang kita ajarkan itu apa? Jadi yang kita ajarkan itu adalah posisi menggunakan ChatGPT itu atau platform itu dalam kondisi apa? Itu yang pertama. Jadi tujuannya apa? Nah, jadi kalau dalam UTS, PTS atau yang lainnya, ya janganlah. Itu harus ada aturannya. Kita melarang hal tersebut. Itu satu. Terus ketika menggunakannya yang untuk yang lainnya yang bagaimana? Itu yang penting adalah dalam proses pembelajaran, Pak Ibu ya. Jadi dalam proses pembelajaran bolehlah kita itu kalau memang mereka menggunakan itu copy paste, tapi ada presentasi. Ini yang saya sarankan. Tip dan triknya Bapak Ibu ya. Ada presentasi. Nah, tentukan tujuannya, boleh menggunakan platform ini misalkan. Setelah itu ketika mereka sudah mendapatkan hasilnya, tolong dibacakan. Jangan hanya copy paste. Sehingga terjadi proses pembelajaran di situ. Itu yang saya gunakan. Yang sering saya gunakan itu seperti itu biasanya. Jadi mereka saya tampilkan pakai LCD, tak suruh baca. Yang belakang biasanya, ayo baca literasinya seperti apa dan sebagainya. Agar mereka tahu tujuannya penggunaan ini untuk apa dan lain sebagainya. Itu satu. Jadi kita tetapkan tujuannya terlebih dahulu dalam hari ini. Yang kedua adalah, kita harus juga memberikan pemahaman, ya, kesadaran ini butuh ataukah tidak. Nah ini. Jadi platform ini butuh ataukah tidak. Jadi selain tujuan, ini apakah penting sekali untuk kita. Nah itu. Kalau itu penting, sesuai dengan tujuan, lanjut. Tapi kalau tidak sesuai tujuan, tapi masih ini penggunanya masih lama, nah ketimbang menghabiskan banyak data, ya tidak perlu dipakai, misalkan seperti itu. Tapi kalau tujuannya ada, misalkan menggunakan Filmora yang online itu atau Canva yang online pembuatan video misalkan, sesuai tujuan kita buat mereka pelatihan, ini platform yang baik untuk menata
membuat grafik melalui Canva dan lain sebagainya, atau menggunakan Gamma untuk presentasi. Kita buat pelatihan seperti itu sesuai tujuan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu baru oke, lanjut, enggak apa-apa. Terus yang ketiga itu adalah yang ketiga tentunya adalah kita harus memberi tahu kepada mereka cara mencari materi-materi yang baik. Nah, untuk anak-anak. Cara yang baik untuk anak-anak. Nah, tempat-tempatnya, platform-platformnya mana saja. Misalkan mungkin mana ya, ke PMM mungkin apakah ada ya di situ ya, PMM untuk student. Apakah bisa masuk? Mungkin bisa masuk ya untuk student, atau yang lainnya coba cari di situ. Kita tunjukkan Kemendikbud untuk materi-materi ajar misalkan, atau ruang guru. Nah, ini materi-materi untuk anak-anak ya, baik sekali dan sebagainya. Nah, ini jadi cara mencari materi di dalam dunia maya. Nah, terus yang keempat, jika sudah kita cari, nah, platform misalkan, platformnya menyediakan sertifikat atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu juga penting. Nah, jadi antara mengikuti platform pendidikan atau belajar mandiri itu kalau bisa dibedakan. Jadi kalau di situ ada sertifikatnya ketika belajar, berapa lama misalkan siswa-siswa tadi itu nanti dapat sertifikat misalkan, itu bagus. Nah, itu kita arahkan ke situ. Kita arahkan ke situ. Ketimbang nanti belajar mandiri. Nah, ini. Jadi bisa. Terus juga selain platform tadi itu menyediakan sertifikat, tip yang lainnya itu ya adalah bagi kita coba bintangnya 5. Ini platform yang bintangnya 5. Bintang 5. Ini artinya apa? Kredibilitasnya baik, banyak dicari. Nah, itu platform yang baik itu. Jadi kita cari bintangnya 5, terpercaya. Terus juga mudah diakses. Selain mudah diakses, tentunya adalah data yang kita masukkan mungkin hanya sebatas pada email saja, Bapak Ibu ya. Mungkin sebatas pada email. Jadi sistem keamanannya baik, data yang kita masukkannya juga hanya sebatas email, mungkin nama sekolah dan nomor NPSN-nya sekolah sama alamat sekolah, mungkin seperti itu. Jadi itu kan umum, tidak sampai merujuk kepada hal-hal pribadi. Nah, ini. Terus juga tip yang terakhir itu adalah kita cari tahu dulu testimoni ada apa enggak di YouTube. Nah, ini Bapak Ibu ya, di YouTube-nya ada apa enggak? Coba sih testimoni tentang ruang guru di YouTube. Reviewnya bagaimana? Banyak apa enggak? Oh, ternyata mereka menganggap itu sangat baik sekali. Dan seterusnya. Nah, ada testimoni di YouTube yang mudah sekali diakses. Nah, juga Bapak Ibu adalah kita tentunya ada ini lagi ya. Kalau di sumber yang lain menjelaskan bahwa pastikan platform tadi itu mudah diakses di gadget, di smartphone, tip dan triknya, mudah diakses. Jadi bisa diakses di smartphone tapi tidak bisa diakses di PC misalkan, atau bisanya hanya di PC saja tapi ketika di smartphone tidak bisa atau tidak, susah sekali aksesnya. Ini tidak disarankan. Karena rata-rata siswa kita itu hanya menggunakan smartphone. Kalau bisa pelayanan, customer service-nya, ada nomor kontaknya, ada aduannya, mungkin ada sarannya, ada tempat komentarnya di platform tersebut, ya ada tempat komentar, dan kita lihat komentarnya itu bagus-bagus. Atau di YouTube itu ada ya, untuk mewakili tentang review ini dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini beberapa tips, trik ya, kalau kita ingin menyarankan atau memberikan platform yang sesuai dengan anak didik kita. Itu yang nomor 1, Bu
Kurnia ya. Bulan, Oh, Pak. Bu Bulan, Pak. Itu Monggo, Bu Bu Rifka? Bulan. Oh, Bu Wulan. Oh, Nggih. saya terikat Bu Nggih, Kurnia ini. untuk ini dari Jawa. Monggo Bu Bulan, apa wonten tanggapan atau Ya, mungkin sudah mau sangat baik sekali penjelasan yang dari Pak Heri tadi tentang bagaimana mengetahui tips dan trik, kira-kira platform apa yang aman untuk digunakan untuk siswa. Terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu sekalian, saya coba nimbrung sedikit Boleh. yang disampaikan oleh Pak Eri tadi terkait dengan pemanfaatan katakan AI. Pada prinsipnya ini apa namanya, pendapat saya gitu ya. AI atau yang kalau dalam apa namanya dalam panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud apa Kemendikbud Ristek itu ya, Ristek. itu kan itu Ristek Dikti itu kan apa namanya untuk keperluan belajar. Jadi katakan generatif AI itu untuk keperluan belajar atau untuk keperluan mengerjakan tugas. Pokoknya yang itulah untuk belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Tetapi tidak disarankan tentu katakan kalau ujian ya misalkan apa ada ujian formatif atau sumatif menggunakan itu. Ini barangkali menurut saya dua hal yang harus diperhatikan dan dibedakan. Jadi silakan gunakan semaksimal mungkin untuk tool belajar, Apakah itu mencari apa namanya, mencari bahan, mencari referensi, mungkin membuat bahan presentasi, pokoknya mengerjakan tugas untuk belajar dan sebagainya. Tetapi ketika untuk menjawab ujian, ya sebaiknya jangan menggunakan itu, sehingga ya ujiannya harus apa namanya harus dikondisikan gitu ya, agar siswa tidak menggunakan itu dan juga harus diberitahu bahwa untuk mengerjakan tugas tidak boleh menggunakan itu. Katakan maksudnya tugas bukan tugas channel ya, bukan tugas misalkan anak-anak disuruh membuat video, bukan itu ya. Pokoknya apa yang berkaitan dengan apa evaluasi, assessment, yang berkaitan dengan assessment. Belajarnya silahkan, tapi untuk assessmentnya yaitu ya harus apa namanya harus tidak menggunakan bantuan itu. Bab kalau menggunakan bantuan itu, menurut saya tidak ada apa namanya tidak ada artinya siswa itu kita tuntut untuk belajar. Jadi ketika dia harus mengerjakan tes, mengerjakan soal gitu ya, yang itu katakan untuk digunakan apa namanya mengakses hasil belajar siswa, ya jangan lagi menggunakan AI atau menggunakan katakanlah apa namanya uh, platform-platform yang katakan bisa digunakan untuk membantu mengerjakan itu. Itu menurut saya dua hal yang harus dibedakan. Jadi ada apa namanya ketika digunakan untuk belajar mengerjakan tugas kita berikan pada siswa apa namanya kesempatan seluas-luasnya. Tentu dengan berbagai prinsip bagaimana menggunakannya. Jadi ada etika di sana. Tapi ketika siswa diberikan tes, diberikan ujian, ya jangan lagi menggunakan itu gitu ya. Nah, karena kalau menggunakan itu berarti yang mengerjakan tes itu siswa atau AI gitu. Itu kan nggak bisa dibedakan gitu loh ya. Padahal kita ingin mendapatkan bukti evidence of learning itu dari diri peserta didik, dari diri siswa. Nah, ini barangkali menurut saya gitu ya, bagian yang harus kita atur dalam apa namanya prinsip-prinsip pemanfaatan AI. Katakan di sekolah ya mungkin harus ada aturan itu, menurut saya gitu ya, sehingga ya kalau sudah ujian itu ya sudah lepas semua siswa nggak boleh menggunakan smartphone, ya sebegitu. Ya betul-betul kita memang ingin melihat apa namanya hasil belajar dari siswa. Tapi ketika siswa belajar mengerjakan tugas
membuat sesuatu yang berkaitan pokoknya dengan tugas, silahkan memanfaatkan itu, tentu dengan prinsip etika yang harus tetap dijunjung tinggi. Tapi ketika siswa diuji, dites untuk melihat hasil belajarnya yang menggunakan berbagai katakan generatif AI itu ya, itu jangan lagi menggunakan itu. Bab yang kita tes adalah siswa. Sehingga jawabannya juga harus muncul dari siswa, bukan AI yang mengerjakan tugas itu atau yang menjawab tes itu. Tapi kalau untuk belajar silahkan. Ini masukan bagi saya. Dari saya gitu ya. Masukan dari saya untuk barangkali bisa membatasi gitu ya. Prinsip pemanfaatan apa namanya eh, digital gitu ya dalam kegiatan belajar mengajar. Sementara itu yang ingin saya sampaikan apa menumpang gitu ya, numpang penjelasan Pak Heri tadi. Terima kasih. Ya, Kalau ada terima tanggapan kasih. monggo kita Terima kasih diskusikan bersama. banyak, Nggih. Prof. Nggih, sami-sami nggih. Untuk ini kami lanjutkan lagi, nggih, Prof. Nggih, monggo Bu Rifka. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Taufik tadi, yaitu dari kelima strategi yang paling urgent untuk diterapkan itu yang mana? Ngeten nggih Pak Taufik nggih. Nah, menurut ini langsung saya jawab. Dari menurut kelompok kami merasa bahwa yang paling urgent untuk diterapkan di kondisi sekolah kami, terlebih ini di SMK Grati, itu adalah di integrasi dalam kurikulum, karena tidak memungkiri bahwa semua siswa sekarang sampun membawa gadget masing-masing, sudah membawa handphone, smartphone-nya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita bisa memanfaatkan tools yang mereka bawa dengan mengkolaborasikannya dengan jaringan internet yang sudah ada di sekolahan. Jadi kita bisa mengajak mereka, secara tidak langsung kita juga mengajari siswa dalam melakukan etika digital, dari cara belajar, kemudian dari cara seperti yang sudah Prof tadi jelaskan, yaitu mengerjakan tugas dengan menggunakan AI tanpa melanggar etika-etika yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan, dengan pengawasan dari Bapak atau Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Jadi menurut kami dengan integrasi kurikulum itu akan memudahkan siswa juga dalam memahami secara tidak langsung, penggunaan HP itu begini ternyata untuk belajar. Jadi kalau misalkan di kelas tidak boleh nonton TikTok, ternyata di dalam kelas lebih baik buat belajar, mungkin diajak bermain kuisis, kemudian bisa menggunakan platform-platform yang lainnya, sehingga siswa itu sibuk dengan smartphone-nya, tapi masih dalam konteks pembelajaran, bukan dalam konteks sosial media. Ngoten Pak Taufik, menawi wonten tanggapan. Oke, terima kasih Bu Rifka. Ini hanya sharing mungkin Bu ya. Nggih, Artinya monggo gini, Pak. kalau kita misalkan langsung mengintegrasikan teknologi atau misalkan digital tadi dalam kurikulum, ini kan harus kita perhatikan dulu kesiapan dari SDM atau gurunya dulu ya. Artinya kalau di SMK 1 Grati mungkin gurunya sudah melek teknologi mungkin seperti itu. Artinya sehingga eh, cara yang paling bisa dilakukan itu adalah tentang mengintegrasikan dalam pembelajaran. Eh, jadi kan kalau masalahnya pada SDM-nya mungkin Bu ya atau Nggih. gurunya mungkin lebih, ini kan hanya saran ya atau mungkin hanya kita bisa sharing saja. Eh, apa tidak mungkin lebih baiknya kalau kita memberikan apa ya seperti pemahaman atau pelatihan terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Karena kan eh, tidak bisa dipungkiri dalam pembelajaran itu eh, peran seorang guru sangat penting sekali. Kalau gurunya tidak tahu tentang etika atau tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana
pembelajaran bisa berjalan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rifka. Nggih, sami-sami Pak Taufik nggih. Seperti yang sudah Pak Taufik sampaikan, memang ya kalau itu yang bermasalah di SDM-nya, memang kita harus memperbaiki dari SDM-nya dulu. Memang benar Pak. Tapi mungkin saya yakin Bapak Ibu juga yang ada di sini sudah pada ahli dalam teknologi. Jadi saya rasa dengan teknologi yang sekarang sudah banyak yang muncul dan Bapak Ibu sudah bisa napa nggih beradaptasi dengan baik terhadap smartphone. Jadi ya itu tadi yang menurut kelompok kami yang memang bisa kami terapkan untuk di SMK Anggrati yang paling urgent di kurikulumnya. Menawi untuk Prof. Agus wonten tambahan. Saya tambahi, Rifka Nggih. ya. Tak Oh tambahi nggih Pak nggih. Heri monggo. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau pertanyaan adalah strategi atau yang paling ideal ya, memang setiap penggunaan smartphone itu harus terkait dengan kurikulum. Nah, itu jawaban dari kami. Kenapa harus terintegrasi di dalam kurikulum? Nah, itu akan muncul dalam modul ajar Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian telah membuat modul ajar. Tentunya di situ dari awal, ya, dari pendahuluan, ya, kita mengucapkan salam, terus membuat persepsi, itu contoh-contoh menggunakan video, misalkan, itu kan ada teknologi sudah di PAJK. Setelah itu masuk ke kegiatan inti, itu juga menggunakan PowerPoint, menggunakan YouTube, itu adalah TPEX, misalkan. Itu adalah integrasi yang ada di dalam kurikulum. Nah, tentunya, ketika kita sudah membuat modul ajar, yang terkait dengan teknologi, nah di situ ketika ada sumber daya manusia yang memang kurang mampu, ya, nah itu kan nanti akan dievaluasi oleh pengawas ya, misalkan, atau yang Berifka itu biasanya yang ada teman guru kita yang melihat itu loh, Berifka. Observasi Pak. Observasi. Oh, ini kan ada penilaian. Oh, ini kurang ya dalam hal teknologi. Oh, ini kurang dalam hal ini dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka muncullah selanjutnya itu adalah rekomendasi untuk pelatihan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Taufik betul. Jadi muncullah yang namanya pelatihan. Atau dari observasi tadi itu akan banyak diperoleh juga penilaian-penilaian ya, ketidaktahuan guru dan sebagainya. Atau istilah lainnya itu supervisi. Ya, Bu Rifka ya, supervisi. Supervisi dari orang lain atau dari atasan kita. Itu. Nah, Baik, dari situ nanti, jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling urgen kita masukkan dulu memang dalam kurikulum. Mau tidak mau memang modul ajar itu sudah ada. Ya, apalagi kalau kita sudah mengikuti inovatif guru abad 21. Nah ini, mau tidak mau juga di dalam modul ajar atau RPP kita sudah menampilkan atau menampakkan TPEK kita. Apalagi 4C sudah naik menjadi 6C. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Heri untuk tambahannya. Saya langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena waktunya juga sudah terbatas. Untuk selanjutnya ada dari pertanyaannya Pak Mundir tadi ada dua, yaitu yang pertama bagaimana menumbuhkan etika digital pada siswa sejak usia dini, dan yang kedua adalah contoh simulasi dari dunia maya. Ini akan dijawab oleh Bu Mia. Untuk Bu Mia, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Rifka. Jadi pertanyaan dari Pak Mundir tentang bagaimana menumbuhkan etika digital sejak dini. Jadi mungkin etika digital ini bisa kita mulai dari kelas ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ketika pembelajaran di kelas itu memfoto anak-anak gitu ya. Memfoto anak-anak kemudian menggunakannya di status WA
atau bahkan mungkin menguploadnya di media sosial Bapak Ibu gitu ya. Eh, Hal seperti itu kan juga sebenarnya salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam etika digital. Jadi kita mengupload foto anak-anak tanpa ada konsen dari mereka, apakah mereka eh, bersedia untuk fotonya diambil, kemudian dipublish di media sosial begitu ya. Kalau saya biasanya selalu meminta izin anak-anak dulu. Biasanya kalau pembelajaran di kelas, kemudian ada kegiatan apa gitu, kemudian saya foto anak-anak, biasanya saya tanya dulu, boleh nggak saya foto atau boleh nggak ini saya upload gitu. Biasanya saya rasa dengan kita meminta izin dulu ke anak-anak itu juga kita mengajarkan kepada mereka, oh bahwa kita itu kalau mau menggunakan foto orang lain itu ternyata harus ada konsen dari orangnya loh, harus ada izin dari orangnya. Jadi itu mungkin salah satu contoh yang bisa kita sampaikan ke anak-anak untuk menumbuhkan etika digitalnya. Atau juga kita juga bisa mengajari mereka tentang konsep adanya jejak digital. Jadi kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa apapun yang kita posting di internet, di media sosial kita itu pasti ada jejaknya. Jadi eh, karena itu kita juga harus memposting atau komen hal-hal yang bermanfaat, hal yang baik. Jangan sampai akan menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Kemudian juga mungkin kita bisa membuat, kalau kalau kita lagi ngomong dengan anak yang kecil mungkin ya, kita bisa membuat metafor password itu seperti kunci rumah kita. Kita bisa ngajarin mereka, kalau seandainya kunci rumah kamu serahkan ke orang lain misalnya, kira-kira rumah kamu aman atau enggak? Nah, itu maka sama halnya dengan password kita, entah itu password email atau password media sosial yang lain gitu. Kalau password kita diserahkan ke orang lain atau sampai ada orang lain tahu tentang password kita, bagaimana dengan akun kita? Apakah akun kita aman atau tidak? Saya rasa itu salah satu contoh dari cara menumbuhkan etika digital sejak dini. Kemudian, bagaimana contoh simulasi dunia maya dalam etika digital dan privasinya? Saya rasa tadi juga salah satunya juga termasuk dari simulasi gitu ya, dengan cara kita menerapkan etika digital tadi, kita minta izin dulu ke anak-anak untuk foto, untuk posting, itu juga salah satu contohnya. Atau juga mungkin kalau saya sebagai guru bahasa, kita bisa mengadakan yang namanya role play, mungkin bermain peran gitu. Jadi ada, kalau tadi berkaitan dengan cyberbullying, misalnya ada satu yang berperan sebagai pembulinya, kemudian ada satu yang menjadi korbannya, kemudian ada beberapa yang menjadi saksinya. Nah, itu mungkin bisa kita masukkan dan itu menjadi bagian dalam simulasi di dunia maya. Mungkin itu dari saya, Bu Rifka. Terima kasih Bu Mia. Untuk Pak Mundir, bagaimana? Sudah, terima kasih Bu Mia. Sama-sama. Kemudian selanjutnya selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Fred. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Heri, dan ini nanti juga akan ditambah dari Pak Dedi, yaitu bagaimana antisipasi kita sebagai guru agar siswa bijak menggunakan AI. Monggo Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Rifka. Saya akan menjawab sedikit beberapa tentang pertanyaan yang dari Bu Fred mengenai bagaimana peran guru dalam menyadarkan etika penggunaan AI. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan, Bu Rifka tadi juga bilang mengintegrasikan pendidikan etika dalam kurikulum. Lalu sempat tadi ditambah juga dengan Pak Heri, misalkan integrasi dalam integrasi tadi misalkan terdapat ada kekurangan, maka bisa diadakan yang namanya adanya pelatihan dan pengembangan profesional yang dikhususkan pada guru untuk bisa memahami tentang AI ini atau etika dalam penggunaan AI ini. Tapi yang lebih penting lagi yaitu adanya peran guru sebenarnya di dalam kelas, bahwa guru ini harus bisa mendorong diskusi kritis di dalam pembelajaran di kelas, yang dimana kadang kita melihat ketika
ketika dalam pembelajaran itu kadang kita hanya menyampaikan teori saja, kemudian setelah itu selesai siswa sudah tidak punya bagaimana diberikan kebebasan dalam berdiskusi mengenai misalkan menyanggah teori tersebut atau bagaimana, tapi menyanggahnya kadang tidak disertai dengan alasan ilmiah, kadang hanya sekedar sekedar persepsi pribadi saja. Nah, ini yang mungkin bisa bisa jadi mereka akhirnya bias dalam penggunaan teknologi itu tadi, sehingga mungkin jalan cepatnya kadang cari di AI sajalah, saya lebih cepat gitu. Kadang mereka tidak tahu sumbernya dari mana seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah harusnya guru menjadi fasilitator dan pembimbing, yang dimana kita sadar bahwa memang AI itu mudah sekali bisa siswa tadi didapatkan ya. Mungkin naluri untuk mencarinya itu kadang-kadang masih awal-awal masih kaku, karena biasanya di AI itu harus kita promptingnya ya, atau bagaimana mencarinya itu kadang harus tepat. Kadang kalau nggak tepat ya juga tidak dapat menemukan jawaban yang tepat juga. Nah, tapi di sini, nah tadi dikatakan guru harus menjadi fasilitator dan pembimbing. Jadi AI mungkin secara emosional tidak bisa seperti guru ya di kelas. Jadi makanya guru ini harus bagaimana bisa dekat dengan siswa secara emosional dan bisa mengetahui bagaimana keterampilan sosial siswa, sehingga dengan itu siswa akhirnya saya lebih enak berinteraksi dengan guru daripada dengan mesin learning atau artificial intelligence. Jadi itu yang mungkin yang lebih harus diperhatikan. Dan yang jelas yang terakhir, nah memang teknologi ini tidak bisa kita hindari ya. Teknologi pasti ini akan ada di kehidupan kita ke depannya. Ya mungkin AI di zaman sekarang seperti ini, nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bisa bertambah lebih maju lagi. Nah, sehingga kita tidak bisa istilahnya melepaskan dari itu. Saya pernah lihat wawancara ya dari salah satu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dari Profesor Stella Christy mengatakan bahwa iya benar, istilahnya ChatGPT itu tidak bisa kita 100% kita hindari. Tapi kalau misalkan kita bisa kita misalkan tidak kita tergantung 100%, maka ada naluri yang hilang atau mati dalam rasa kita mencari pengetahuan ya. Jadi eh, memang betul apa tadi dikatakan, teknologi itu memang memang sangat maju pesat, tapi sekali lagi kita tinggal sampaikan ke siswa bahwa uh, usahakan bahwa naluri kita untuk kita mencari uh, apa kemampuan kita sendiri melalui akal kita, otak kita itu yang harus lebih penting daripada kita tergantung kepada teknologi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana peran guru dalam menyadarkan etika dalam penggunaan AI. Monggo, Bu Rifka. Baik, terima kasih Pak Dedi. Untuk Bu Frederica, bagaimana? Sangat jelas sekali dari semua penjelasan tadi membuat saya tercerahkan, Bu Rifka. Terima kasih. Sama-sama Bu Fred. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Pak Sultan, ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan di SMK Negeri 1 Grati perihal tentang etika digital dan privasi dalam dunia pendidikan kejuruan. Monggo, Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Rifka. Untuk kebijakan khusus ya, terkait dengan kebijakan khusus ini sebenarnya tidak ada ya. Kebijakan khusus itu misalkan harus keluar surat nota dinas misalkan, atau surat keputusan kepala sekolah, itu tidak ada ya. Tetapi di sini setiap rapat dinas beliau sering menganjurkan, bahkan mewajibkan kepada setiap guru ya, penggunaan smartphone itu digunakan ketika di modul ajar atau di RPP itu muncul penggunaan smartphone. Nah itu, jika tidak
ada smartphone dalam proses pembelajaran, maka silahkan smartphone diletakkan di dalam tas. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, memang kita tidak bisa melarang ya siswa itu untuk tidak membawa smartphone ya. Jadi tidak bisa melarang siswa untuk membawa gadget dan lain sebagainya. Nah, karena memang itu kebutuhan banyak alasan yang ditelepon orang tua lah, yang nanti dihubungi kakaknya lah, yang nanti keperluan ini itu dan sebagainya. Nah, itu sehingga di sini setiap guru ya selalu diingatkan ketika rapat dinas itu di sana, tolong tumbuhkan kesadaran siswa terkait dengan penggunaan smartphone seperti ini. Jadi kapan kita itu menggunakan smartphone atau handphone atau gadget ya, kapan tidak. Nah itu kesadarannya ada di situ. Terus kondisinya bagaimana? Ketika kondisi guru ngajar, berarti handphone berada di dalam tas karena mereka wajib untuk mendengarkan. Ketika seorang guru memerintahkan untuk menggunakan smartphone, maka silahkan menggunakan. Nah itu terkait dengan yang lainnya ya, yang lain-lain, maka jelas sekali di sini kesadaran dari SDM, guru dan juga siswa itu sangat penting. Inisiatif dari guru, dari kita untuk mendidik anak-anak itu dan membimbing anak-anak itu kapan menggunakan HP, kapan menggunakan gadget dan lain sebagainya itu, dan kapan tidak menggunakan itu juga harus sering kita sering kita beritahu kepada mereka. Nah itu sehingga dari mereka timbul kesadaran. Kan kita tentu tidak mau toh Bapak Ibu, ketika kita asik ngomong, kita menyampaikan materi, anak-anak main HP misalkan. Nah, kalau saya terkadang kalau seperti itu saya ambil itu HP-nya. Saya ambil, saya sita, jam terakhir silahkan diambil di jurusan. Biasanya kalau saya itu seperti itu. Atau malah orang tuanya, kalau guru yang lain itu, orang tua silakan mengambil smartphone ke sekolah besoknya. Nah ini. Jadi seperti itu. Jadi Pak itu Heri, saya Bu kira Rifka. cukup. Pak. Terima kasih Bu Rifka. Monggo. Terima kasih Pak Heri untuk jawabannya. Untuk Pak Sultan, sampun nggih. Sampun Bu. Bu Rifka barangkali dicukupkan Bu Rifka ya untuk diskusinya gitu ya. Terima kasih kepada kelompok presenter yang sudah menyiapkan, sudah menyajikan dan menjelaskan serta memberikan jawaban atas pertanyaan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Mundir ya terkait dengan kesadaran etika, kesadaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, kesadaran itu sebuah proses psikologis yang mesti harus diawali oleh adanya pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang etika. Ya. Misalnya tadi di sekolah Pak Heri tadi sudah ada katakan himbauan oleh kepala sekolah dan sebagainya itu ya. Itu yang mestinya kita himpun, kita jadikan sebuah prinsip etika digital atau mungkin juga privasi digital gitu ya, privasi data di sekolah. Tidak ada salahnya kita membuat itu. Lalu kenapa? Itu sebagai cara kita untuk membangun komitmen baik oleh guru, oleh siswa maupun oleh staf admin, cuma di sekolah. Jadi semua yang ada di sekolah itu terikat oleh prinsip-prinsip etika itu. Nah, tentu menyadarkan guru, staf admin memiliki cara yang berbeda dengan menyadarkan para siswa.
Nah, kalau katakan prinsip etika itu sudah dibuat dalam bentuk rumusan, kalau itu nanti dilakukan kegiatan sosialisasi kepada para siswa, dijelaskan tentang manfaat, tentang mudorotnya, atau tentang bagaimana harus memanfaatkan uh, uh, katakan apa media digital dan sebagainya, maka itu yang akan membentuk kesadaran etika digital. Kalau mereka tidak paham, kenapa sih kok perlu ada etika digital gitu ya? Ya mereka tidak akan tumbuh kesadarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua punya punya apa namanya punya tugas bersama-sama untuk apa namanya menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan etika, pesan-pesan kebaikan dari etika digital ini kepada para siswa. Sehingga pada diri siswa akan tumbuh kesadaran etika digitalnya. Ya, itu catatan dari saya yang barangkali penting untuk saya sampaikan pada Bapak Ibu. Bapak sekalian, sekarang ini Bapak sekalian di kalau nggak salah di Inggris ya, sekarang ini sudah apa namanya di uh, uh, apa ya sudah dilegalkan, mungkin tanda kutip ya, itu ya masih dilegalkan tanda kutip itu ya, untuk belajar dari AI. Jadi para mahasiswa belajarnya dari AI. Tentu ini apa namanya membutuhkan kurikulum tersendiri gitu ya, aturan tersendiri. Di kita belum, di kita masih belum. Di negara-negara maju barangkali dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin ya mereka akan memanfaatkan AI itu semaksimal mungkin untuk keperluan belajar sehingga mungkin kehadiran dosen, kehadiran guru itu akan lebih sebagai apa namanya sebagai mentor gitu ya, sebagai pendamping para siswa, para mahasiswa, sehingga perkembangan yang demikian tentu harus apa namanya kita sadari bersama. Dan sekali lagi yang perlu kita bangun bersama-sama adalah kesadaran kita tentang etika digital dan privasi dalam pembelajaran atau pendidikan kejuruan atau dalam berkehidupan pada umumnya gitu ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, contoh misalnya ya mengambil foto siswa, lalu sekali lagi gitu ya, kita mengambil foto itu harus dijelaskan kenapa kita mengambil foto, kan gitu ya. Lalu tadi minta izin kalau misalkan akan diupload, itulah bentuk ya, itulah bentuk contoh implementasi atau penerapan etika digital. Ya. Dan Bapak Ibu kalau katakan selalu seperti itu perilakunya, maka secara tidak langsung Bapak Ibu mengajari kepada para siswa bagaimana harus apa namanya menerapkan etika digital itu dalam berkehidupan menggunakan apa media sosial gitu ya. Lalu yang kedua Bapak sekalian, ini karena sudah sudah hampir jam 9 ya. 9 kurang seperempat kurang 13 menit. Dan lebih Bapak sekalian, eh, apa namanya prinsip-prinsip apa namanya prinsip-prinsip yang disampaikan oleh apa namanya oleh UNESCO Bapak sekalian ya, oleh UNESCO yang ada apa namanya ada kalau nggak salah berapa ya ada 8 ya, ada 8 prinsip penting dari rekomendasi UNESCO yang terangkum dalam Recommendation on the Ethic of Artificial Intelligence itu ya tahun 2022. Saya sampaikan secara besar saja. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar etika AI. Lalu yang kedua nanti ada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga keamanan dan privasi data. Yang keempat akuntabilitas dan tanggung jawab. Yang kelima transparansi dan keterbukaan. Yang keenam lingkungan dan keberlanjutan.
yang ketujuh pendidikan dan kesadaran publik, dan yang kedelapan adalah kerjasama internasional. Bapak sekalian, saya sudah mengemas itu dalam dalam materi presentasi. Nanti setelah ini saya share di grup ini. Dan yang tadi saya sudah share, yang tadi saya sampaikan itu ya, yang sudah dikeluarkan oleh kalau yang membuat itu kan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbud Riset dan Teknologi, ya. Itu soft file-nya sudah saya share tadi, Bapak sekalian. Di sana ada banyak platform AI yang bisa dimanfaatkan. Barangkali sebagiannya sudah Bapak Ibu sering gunakan, barangkali sebagiannya mungkin masih merupakan informasi baru. Dan saya sendiri Bapak Ibu sekalian juga belum banyak berselancar gitu ya di berbagai platform yang disebutkan di panduan itu. Jadi saya termasuk sedang belajar untuk katakan memanfaatkan itu untuk keperluan belajar ataupun untuk keperluan mengajar. Saya kira Bapak sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Saya lihat malam hari ini semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Terima kasih pada Pak Heri yang sudah menyiapkan bersama teman-teman link untuk pertemuan pada malam hari ini, dan juga presentasi dari kelompok presenter yang luar biasa, tanggapan untuk bahan diskusi kepada Bapak Ibu sekalian yang menurut saya sangat luar biasa semuanya. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama untuk semakin menyadari betapa pentingnya kita memiliki kesadaran etika digital dan privasi dalam pembelajaran keseharian kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian Bapak sekalian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Sampun Bapak Ibu nggih, kula NO Ampun, nggih. NO. Terima kasih Bu Rizky. Bapak Ibu Assalamualaikum semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.